agar semuanya mempunyai visi yang sama. Semuanya juga mengetahui tantangan-tantangan negara kita ini ke depan seperti apa, baik tantangan eksternal maupun tantangan internal, sehingga bisa bersama-sama mengambil kebijakan yang arahnya adalah memberikan jalan keluar, memberikan solusi bagi setiap masalah, bagi setiap tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Arahnya ke sana. Baik yang berkaitan dengan politik, berkaitan dengan ekonomi, global maupun domestik, dan baik yang berkaitan dengan sosial budaya. Industri pertahanan kita, kalau saya lihat, ini memproduksinya bisa. Memproduksinya bisa. Artinya dari kemampuan memproduksi itu bisa. Yang kedua yang perlu dilihat adalah sisi costing, pembiayaan dari produksi itu. Kalau costingnya bisa ditekan, artinya produk itu kompetitif di pasar, menjualnya mudah. Jangan hanya ketergantungan kepada pesanan dari TNI atau Polri. Kalau TNI Polri wajib ke sana. Tapi apakah hanya akan seperti itu terus? Kan tidak. Mesti harus berani menjual keluar, mesti harus berani menjual ke negara yang lain. Nah, kalau costingnya bagus, harganya akan menjadi kompetitif. Kalau produknya bagus tapi harganya tidak bisa kompetitif dengan produk negara lain, ya akan sulit menjual. Tadi selalu saya tekankan masalah harga, masalah kompetitif, karena semua produk pasti akan berkompetisi dengan negara yang lain. Dan tidak mungkin produk itu hanya dijual di dalam negeri. Apapun, kalau kita ingin besar, kalau hanya biasa-biasa. Dan tadi yang anoa amphibius, ya bagus sekali. Tank bisa masuk ke air kan bagus. Tadi semuanya juga deg-degan. Tapi saya yakin bahwa produk-produk itu memiliki sebuah kualitas yang baik. Sedikit bisa kita lihat masuk ke air pun juga sangat tenang sekali dan juga ke darat tadi. Tapi sekali lagi masalah yang berkaitan dengan harga, kualitas itu sangat penting bagi produk apapun. 3 calon kepala staf angkatan udara. Apakah Bapak sudah menjatuhkan pilihan atau sejauh ini seperti apa perkembangannya, Pak? Sudah ada di kantong saya. Yang diajukan Panglima sudah. Siapa yang Ya nanti dibuka nanti masih di kantong. Yang ketiga, Pak, berikutnya soal politik, Bapak. Ini kan beberapa partai di parlemen sudah mengusulkan juga untuk tidak menggunakan threshold dalam pemilihan presiden. Untuk pemerintah sendiri seperti apa sih Pak keinginannya? Apakah ingin menggunakan threshold ataukah tidak untuk pilpres? Ini di Mabes. Oke, saya jawab. Jadi gini, proses politik dalam menyusun regulasi untuk undang-undang pemilu kan masih dalam proses berlangsung di DPR. Ya kita tunggu hasilnya yang ada di sana. Dan
dan nanti akan saya sampaikan pada saatnya. Yang paling penting masyarakat semuanya bisa menerima dan tidak menjadi sebuah kontroversi. Yang paling penting itu aja. Kan masih dalam proses. Saya kira mungkin nanti bulan-bulan bulan 4 gitu, saya kira sudah, insya Allah selesai. Ya, sudah ya. Pak Jokowi, satu lagi Pak Jokowi, saya ingin tanya soal ini Pak. Untuk 2017 ini, untuk politik, untuk peran apa yang menjadi perhatian khusus dari TNI gitu, untuk soal tantangan apa yang dihadapi, dan kemudian apa kemudian instruksi Bapak. Lalu yang kedua soal peran TNI di dalam Tadi kan sudah di oh iya, soal ruangan tadi sudah saya sampaikan, ini nggak usah ditanya lagi. Tadi kan komplit tadi, ya itu aja. nggak bisa masuk. Ditulis. Hari kami nggak bisa masuk Pak. Hah? Kami nggak masuk Pak. Salahnya nggak bisa masuk. Banyak yang bisa masuk. Soal ini Pak, peran TNI di bidang non pertahanan gitu Pak, soal ketahanan pangan, lalu rencana membuka sawah ada di Papua, itu nanti akan seperti apa ke depannya Pak? Peran non pertahanan, non militer dari TNI sendiri, visinya seperti Nanti bertanya ke Panglima TNI dan Menteri Pertanian. Udah, itu teknis. Udah cukup. Pak, izin satu lagi. Terakhir. Saya Friska dari Kompas TV, izin tanya beberapa hal. Yang pertama, Jangan beberapa hal, satu aja. karena ini ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama Satu, jangan dua. Satu saja cukup. izin. Soal Jokowi Undercover, buku yang saat ini beredar kan sedang ditangani juga oleh pihak kepolisian. Bapak sendiri seperti apa tanggapannya soal hal ini dan juga terkait dengan situasi politik saat ini? Ada ormas juga yang saat ini mengadakan demonstrasi pada hari ini dengan tujuan untuk menurunkan pejabat publik di kepolisian. Bagaimana Bapak sebagai pemimpin menghadapi situasi seperti ini? Apa arahan Bapak khususnya? Terima kasih. Tadi yang apa tadi? Yang buku. Buku apa? Sudah baca belum? Siapa yang sudah baca? Sudah baca? Ya, dibaca aja sampai habis. Ya, setiap pembuatan buku itu kan mestinya ada kaidah-kaidah ilmiah. Ya kan? Ada materi, data-data yang tentunya harus diperdalam di lapangan. Ada sumber-sumber yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang bercerita tentang itu. Nah, kalau data-datanya tidak ilmiah, sumber-sumbernya tidak jelas, ya kenapa saya harus baca dan kenapa saya harus mengomentari? Nah, cukup. Cukup.